Halo Sobat Mendadak Daring, kami dari kelompok 1 mata kuliah Biostatistik Deskriptif dan Intervensial kelas 3D Kesehatan Masyarakat UPN Veteran Jakarta yang beranggotakan Rizka Yuliana Rahman, Wardatun Nufus, dan Mujija Sultan Batavia. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang penyajian data. Untuk subbab pembahasan yang akan kita bahas hari ini ada 3, yaitu jenis penyajian data yang terdiri dari penyajian dalam bentuk teks, tabel, dan grafik. Kemudian ada jenis tabel yang terdiri dari tabel dummy, silang, distribusi, dan frekuensi. Dan yang terakhir adalah jenis grafik yang terdiri dari grafik histogram, polygon, ogive, bar, line, pie, boxplot, dan scatter. Oke, sekarang kita akan masuk ke subbab yang pertama. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis penyajian data. Pertama kita akan mulai dengan apa itu penyajian data. Jadi penyajian data itu adalah pemaparan data hasil pengamatan yang telah disusun secara teratur sehingga hasil dari pengamatan tersebut dapat dipahami dengan baik. Kenapa sih sebuah data itu perlu untuk disajikan? Karena data yang kita peroleh dari pengumpulan data itu sifatnya masih mentah atau raw data dan kasar. Jadi data itu tuh perlu untuk kita sajikan agar dapat dimengerti maknanya dan mudah untuk diinterpretasikan. Prinsip utama dari penyajian data ini adalah data dapat diterima informasinya hasil penyajian data, sehingga penyajian data yang baik harus mudah untuk dimengerti. Tujuan dari penyajian data itu ada 4. Yang pertama membandingkan 2 angka atau lebih. Yang kedua menunjukkan distribusi dari subjek menurut nilai atau kategori variabel tertentu. Ketiga menampilkan perubahan nilai dari suatu variabel. Dan yang terakhir adalah menunjukkan hubungan antara 2 variabel. Kemudian untuk jenis-jenis penyajian data ada 3, yaitu penyajian data secara tekstual, secara tabular, dan secara grafik. Masuk ke penyajian data yang pertama, yaitu penyajian data secara tekstual. Penyajian data secara tekstual adalah penyajian data dalam bentuk tulisan yang tujuannya memberikan keterangan menyeluruh dari hasil produksi, hasil-hasil dan kesimpulan-kesimpulan yang ada menggunakan tulisan atau teks. Penyajian data secara tekstual ini mempunyai kelebihan. Yang pertama, penyajian ini tuh yang bentuknya paling sederhana. Kemudian yang kedua, memberikan gambaran umum tentang kesimpulan hasil penelitian. Dan yang ketiga, data disajikan dalam bentuk kalimat atau laporan tertulis. Untuk kelemahannya, penyajian data secara tekstual ini tidak dapat menggambarkan gambaran statistik mengenai perbandingan antara situasi atau perkembangan keadaan. Kemudian juga kurang efektif karena tidak mencakup banyak gambaran statistik. Lalu sulit memberikan gambaran yang tepat antara situasi dan perkembangan. Dan yang terakhir, kadang membingungkan dan tidak efisien. Saya sajikan contoh penyajian data tekstual. Saya sajikan contoh yang benar dan yang salah. Yang benar itu seperti apa? Penyajian data tekstual yang benar itu dia merincikan tema, data, dan opini yang dibahas. Untuk temanya sendiri yang berwarna merah yaitu Indonesia merupakan negara ASEAN dengan angka kematian bayi tertinggi. Tema yang diambil di sini adalah angka kematian bayi di Indonesia. Kemudian datanya yang warna hijau, data ASEAN Statistic Yearbook 2015 menunjukkan bahwa AKB di Indonesia adalah 27 per 1000 kelahiran hidup, sedangkan negara yang terendah AKB-nya adalah Singapura dengan AKB 1,8 per 1000 kelahiran hidup. Data SDKI 2017 juga menunjukkan tingkat AKB yang hampir sama, yaitu sebesar 24 per 1000 kelahiran. Kemudian membahas opininya yaitu yang berwarna biru. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan di Indonesia masih belum maksimal. Jadi opini yang diambil di sini, pelayanan kesehatan di Indonesia itu belum maksimal. Nah, untuk contoh penyajian yang salah itu, dia hanya menyajikan data seperti ini. Daerah Jawa Madura dibagi menjadi 5 daerah, yaitu DKI Jakarta 560 km persegi, Jawa Barat 46.317 km persegi, dan Jawa Tengah 34.206 km persegi. Jawa Timur mencakup Madura seluas 47.922 km persegi.
Mengapa penyajian data seperti ini salah? Karena dia tidak mencakup tema dan opininya, hanya memberikan data berupa tulisan yang disertai angka saja. Penyajian data tabular. Pengertiannya, penyajian data dalam bentuk angka yang disusun secara teratur dalam kolom dan baris. Tujuannya untuk melihat perbandingan variabel-variabel perkembangan variabel di samping memperhatikan suatu agregat data. Untuk penyajian data secara tabular memiliki ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adanya judul tabel, STUB, box head, body table, bagian-bagian lain tabel, dan yang terdiri dari nomor tabel, jumlah, catatan kaki, dan sumber data. Di sini saya memasukkan contoh dari tabel di mana saya telah memberi warna yang berbeda untuk setiap ketentuan yang saya sebutkan tadi. Judul tabel biasanya diletakkan di paling atas tabel. Harus jelas, singkat, dan lengkap. Judul yang baik dapat menjawab pertanyaan apa, di mana, dan kapan. Yang kedua ada STUB yang letaknya itu di paling kiri dari suatu tabel. STUB ini memberi keterangan rinci tentang gambaran pada setiap baris pada badan tabel. STUB adalah tempat judul baris. Yang ketiga ada box head yang terletak pada baris paling atas suatu tabel. Box head sendiri memberi keterangan secara terperinci tentang gambaran tiap kolom badan tabel. Dan keempat ada body tabel yang terdiri atas pertemuan kolom dengan baris pada bagian tengah tabel yang dipergunakan untuk meletakkan angka-angka data yang dimaksud. Kemudian yang kelima, bagian-bagian lain tabel terdiri dari nomor tabel, jumlah, catatan kaki, dan sumber data. Untuk nomor tabel sendiri diletakkan di sebelah atas judul tabel atau serangkaian dengan judul tabel. Untuk jumlah data terletak pada bagian kolom paling kanan atau baris paling bawah. Untuk jumlah pertemuan jumlah kolom dan baris disebut grand total. Sementara untuk catatan kaki sendiri berfungsi untuk menjelaskan ketidaksempurnaan daripada tabel, terletak pada bagian bawah sebelah kanan tabel. Dan yang terakhir ada sumber data. Sumber data ini dipakai kalau misalnya data bukanlah data primer. Misalnya data adalah data sekunder atau data tersier. Baik, di sini telah saya berikan contoh tabel yang sumbernya itu dari SDKI 2017. Setelah hal yang telah saya jelaskan di atas, silahkan kalian tentukan sendiri yang mana bagian-bagian dari komponen tabel yang sudah saya sebutkan. Mana sih yang judul tabel, yang mana yang STUB, yang mana yang catatan kaki, dan yang mana yang box head atau body tabel. Untuk penyajian data yang ketiga adalah penyajian data secara grafik. Penyajian data secara grafik ini yang paling banyak digunakan di berbagai bidang termasuk bidang kedokteran, karena penyajian data secara grafik ini tuh yang paling menarik dan lebih mudah difahami. Kelebihan dari penyajian data secara grafik itu salah satunya lebih mudah difahami dan banyak hal-hal yang misalnya tidak bisa dijelaskan dalam tabel menjadi lebih jelas dalam bentuk grafik. Untuk kegunaan grafik sendiri, yang pertama membandingkan beberapa variabel atau variabel yang sama menurut waktu atau tempat yang berbeda. Lalu juga bisa untuk meramalkan suatu keadaan di masa yang akan datang, untuk mengetahui hubungan satu atau lebih variabel, dan memberikan penerangan kepada masyarakat. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke materi yang berikutnya, itu ketentuan penyajian grafik. Jadi ada beberapa ketentuan penyajian grafik seperti yang pertama itu grafik harus sederhana dan self-explanatory. Lalu untuk bentuk grafik sendiri itu pemilihannya harus disesuaikan dengan data yang ada. Kemudian untuk pemberian warna itu juga jangan terlalu ramai, jangan terlalu banyak warna karena dapat membingungkan. Biasanya grafik yang ideal itu warnanya hanya 2-4 warna saja. Kemudian untuk judul grafik ditulis dengan jelas, singkat, dan sederhana. Bisa diletakkan di bagian atas atau di bagian bawah grafik. Lalu untuk pembuatan grafik sendiri harus menarik, bila perlu diberi warna, diarsir, atau dititik-titiki. Kemudian untuk keterangan, bila terdapat keterangan yang dibutuhkan maka dapat ditulis di bawah grafik atau di dalam grafik, asal tidak mengganggu keutuhan dari grafik tersebut. Lalu untuk skalanya itu harus jelas, harus menggambarkan besarnya unit.
jenis-jenis tabel. Tabel yang pertama itu ada tabel dummy yang isinya itu adalah data dari variabel dummy. Nah, variabel dummy itu adalah variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif, misal jenis, kelamin, ras, agama, dan banyak lagi. Nah, variabel ini sering disebut sebagai variabel boneka, kategorik, dan atau dikotom. Nah, variabel ini hanya mempunyai dua nilai, yaitu nilai 1 dan 0. Dummy memiliki nilai 1 untuk salah satu kategori dan 0 untuk kategori lainnya. Nah, berikut contoh dari tabel dummy yang berisi tentang data pada pendudukan umur dalam range umur di tahun 2006. Di situ dapat terlihat kalau umur dari 0 sampai 4 untuk laki-lakinya ada sekian, perempuan sekian, dan jumlahnya sekian. Berikutnya ada tabel silang atau yang disebut crosstabs. Jadi crosstabs itu merupakan salah satu analisis korelasional yang digunakan untuk melihat hubungan antara variabel kategori nominal ataupun ordinal. Jadi bisa dibilang juga tabel silang ini menyamakan dua kategori yang berbeda untuk tujuan yang sama. Jadi berikut tabel silang 2x2 adalah struktur tabel kontingensi I kali J, di mana I adalah banyaknya kategori dari suatu variabel dalam baris dan J adalah banyaknya kategori dari suatu variabel dalam kolom. Nah, di sebelahnya itu ada contoh tabelnya. Dan perlu diingat, tabel 2 dimensi bukan berarti 2x2 atau variabel ke-1 dan variabel kedua memiliki dua kategori, melainkan hubungan dari dua variabel boleh saja lebih dari 2x2, misalnya 5x7. Nah, berikut ada contoh tabel lagi, tapi dengan menggunakan data. Jadi di kolom sebelah kiri itu ada yang menggunakan pil KB, dan kolom sebelah di tengah itu yang mengidap kanker, ada iya atau tidak. Jadi yang menggunakan pil KB dan menggunakan maksudnya yang menggunakan pil KB tapi mengidap kanker berarti ada 23. Ada yang menggunakan pil KB tapi tidak kanker, ada 34. Jadi total di kolom yang pertama itu ada sekitar 57 orang. Dan yang bawah itu ada yang tidak menggunakan pil KB tapi mengidap kanker itu ada 35. Lalu yang tidak menggunakan pil KB dan tidak kanker 132. Jadi totalnya itu ada 167. Dan di bawahnya itu ada total dari banyaknya orang tersebut. Yang ketiga ada tabel distribusi frekuensi. Tabel atau grafik yang menggambarkan jumlah individu dari setiap kategori dalam suatu data. Melalui distribusi frekuensi akan terlihat apakah persebaran data terpusat di suatu area atau tersebar di seluruh area. Bagian penting dari distribusi dan frekuensi itu ada dua. Yang pertama kelas. Kelas itu adalah pengelompokan observasi berdasarkan kategorinya. Sedangkan frekuensi itu adalah banyaknya anggota dari setiap kelas tersebut. Nah, distribusi frekuensi ini ada jenisnya loh. Yang pertama itu distribusi frekuensi kategorik. Jadi digunakan untuk data yang dapat dibagi ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Di sebelahnya itu ada contoh tabelnya, di mana data mengenai aktivitas yang sering dilakukan oleh siswa SMA B ketika waktu senggang. Di situ dapat terlihat ada yang
menonton televisi sebanyak 58 dan seterusnya. Yang kedua ada distribusi frekuensi numerik. Jadi distribusi frekuensi numerik ini diterapkan pada data numerik atau kuantitatif yang tidak memiliki kategori-kategori tertentu. Jadi ada dua, yaitu yang berkelompok atau distribusi frekuensi dengan interval nilai beragam atau continue. Nilai-nilai tersebut perlu dikelompokkan berdasarkan karakteristik intervalnya. Setiap kelompok memiliki panjang interval yang sama besarnya. Lalu ada yang tunggal, distribusi frekuensi yang hanya memiliki satu nilai di setiap kelasnya. Penggunaannya lebih sesuai jika diterapkan pada data yang tidak memiliki angka yang bervariasi atau bisa disebut discrete. Asik. Jadi setiap interval kelas hanya dibentuk oleh satu nilai dalam suatu kelas. Yang ketiga ada frekuensi kumulatif, distribusi frekuensi kumulatif. Jadi tabel ini diperoleh dengan cara menjumlahkan frekuensi di setiap kelas secara satu persatu. Tujuannya dari distribusi frekuensi kumulatif ini adalah untuk mengetahui total frekuensi yang termasuk dalam kategori tertentu. Nah, dua jenisnya itu ada yang kurang dari, maksudnya ini adalah nilai yang digunakan itu adalah tepi atas, bagian atas dari masing-masing kelas. Jadi yang paling atas. Dan kebalikannya yang lebih dari yang digunakan adalah nilai yang paling bawah. Ya, lalu di situ ada contoh tabel distribusi kumulatif yang berdasarkan tabel di atas itu terdapat 5 merek es krim vanilla yang kalorinya kurang dari 176,5 kalori. Kemudian es krim vanilla dengan besar kalori lebih dari 242,5 kalori, terdapat 10 merek dan seterusnya. Ya, itu dapat dilihat yang kurang dari itu yang diambil dari yang paling atas, jadi 5. Yang ke bawahnya berarti dengan dijumlah oleh angka yang paling atas tersebut, nilai yang paling atas. Dan kebalikannya dari yang lebih dari yang diambil yang paling bawah, tepi bawah. Dan sama mekanismenya dengan dijumlah yang lainnya dengan nilai yang paling bawah. Lalu ada tabel distribusi frekuensi relatif yang dapat diartikan sebagai presentasi dari frekuensi masing-masing kelompok terhadap total frekuensi. Secara matematis relatif dihitung dengan menggunakan rumus. Nah, dapat dilihat rumusnya itu adalah F rel sama dengan dalam kurung FI dibagi per N kali 100%. Jadi F-nya itu adalah frekuensi dari suatu kelompok dan N itu adalah total frekuensi atau banyaknya data. Pembahasan mengenai distribusi frekuensi relatif ini akan diterapkan pada persoalan distribusi frekuensi kategorik yang dibahas pada bab sebelumnya. Setelah melihat data yang sudah ada, kita dapat langsung memasukkan data itu ke dalam rumus yang sudah ada. Dan ketemulah persentase yang seperti di bawah ini. Yaitu contohnya seperti yang tadi mengenai siswa yang aktivitas yang dilakukan. Terus yang bawah ini adalah berdasarkan ya itu maksudnya data yang sebelah kiri itu datanya dan sebelah kanan itu tabel yang sudah dihitung dengan menggunakan rumus yang tadi. Selamat pagi, kembali lagi bersama saya. Jadi di video kali ini saya akan jelaskan bagaimana membuat tabel silang. Jadi yang pertama membuat tabel itu sendiri yang tergantung data yang kalian temukan. Di sini saya akan membuat dengan data yang
saya hanya sebagai contoh. Jadi di sini ada 2 indikator. Saya menyebutnya indikator, tapi kalau ini bisa dibilang nominal dan ordinal. Untuk mencari satu tujuan yang berhubungan dengan keduanya. Nah, terus saya di sini akan menggunakan kesehatan dan keuangan. Dalam maksudnya menjelaskan orang ini sehat, berarti manusia akan ada iya dan tidak. Berarti orang ini dalam kondisi sehat dan ataupun tidak. Dalam keuangan ini dia akan dibagi 3, yaitu yang memiliki keuangan lebih, cukup, dan kurang. Lalu ada paling kanan itu ada jumlah. Lalu lihat datanya. Bisa dilihat. Jadi sebagai contoh, misalnya saya menaruh di sini 8 di bagian orang yang sehat dan memiliki keuangan yang cukup yang tinggi. Jadi dalam artian 8 orang ini adalah orang yang kesehatannya baik dan memiliki keuangan yang tinggi. Lalu berikutnya itu ada yang cukup. Itu dapat dibilang orang yang memiliki kesehatan baik, yang sedang sehat, dan memiliki keuangan yang cukup. Dan terakhir itu ada yang keuangannya tidak. Maksudnya keuangannya kurang. Jadi orang yang sehat, dalam kondisi sehat, tapi memiliki keuangan yang kurang itu sekitar 2 orang. Jadi dijumlahkan orang yang memiliki kesehatan tapi dengan berbagai kemampuan uang maupun tinggi, cukup apa rendah, itu sekitar berapa orang. Lalu yang bawah itu tidak. Jadi sama hitungannya, berarti orang yang tidak sehat tapi memiliki keuangan yang tinggi itu sekian dan seterusnya. Lalu data-data ini diambil dari banyaknya jumlah data yang diambil, maksudnya berapa banyak orang yang digunakan, yaitu sekitar 65 orang dari dengan berbagai kesehatan dan tingkat keuangannya. Mungkin segitu dulu, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis grafik. Tetapi sebelum membahas jenis-jenis grafik itu, saya akan menjelaskan pengertian dari grafik. Nah, pengertian grafik ini merupakan kumpulan data dari beberapa tabel yang disajikan atau ditampilkan dalam bentuk gambar, seperti persegi, lingkaran, tabung, segitiga, balok, kerucut, dan lain-lain. Nah, grafik juga biasa diartikan sebagai suatu kerangka atau gambar yang digunakan membuat objek visualisasi dari data-data pada tabel dengan tujuan memberikan informasi mengenai suatu data dari penyaji materi kepada penerima materi. Grafik itu sendiri memiliki bagian-bagian. Yang pertama itu nomor, kedua judul, ketiga aksis atau sumbu X, keempat ordinat atau sumbu Y, kelima plotting data, keenam legend atau keterangan, dan yang terakhir itu sumber. Yang pertama, jenis grafik yang saya akan jelaskan itu histogram.
Nah, histogram merupakan tampilan yang berbentuk grafis yang dimana dia menunjukkan distribusi data secara visual, seberapa sering suatu nilai yang muncul. Nah, histogram ini juga digunakan untuk menyajikan suatu distribusi frekuensi dari data yang kontinu atau kuantitatif dan numerik. Seperti contoh yang ada di gambar. Dapat kita lihat KIA di Cianjur yang tertinggi itu ada pada umur 20-24 yang mencapai hampir 40%. Nah, yang kedua itu ada poligon. Poligon ini juga dapat digunakan untuk menyajikan suatu distribusi frekuensi dari data yang kontinu, atau dapat digunakan juga untuk membandingkan sejumlah distribusi frekuensi pada sebuah gambar. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama, kita buat dulu titik tengah interval yang berada di bagian paling atas bar histogram. Nah, terus titik ini tuh dihubungkan membentuk garis yang dimana disebut juga sebagai frekuensi poligon. Nah, frekuensi poligon ini tuh harus tertutup di kedua ujungnya karena area diagram itu harus sama luasnya dengan bar histogram seperti kita bisa lihat contohnya. Yang ketiga itu ada ogive. Nah, ogive ini merupakan kurva frekuensi kumulatif yang sudah dihaluskan. Ogive juga bisa diartikan sebagai penyajian grafik frekuensi kumulatif dari sebuah grid atau data yang digabungkan dari beberapa pengukuran atau keseluruhan. Dapat kita lihat di contoh gambarnya ada ogive positif dan ogive negatif. Nah, ogive positif ini itu menggunakan batas atas kelas dan frekuensi kumulatif yang kurang dari. Sedangkan ogive negatif itu menggunakan batas bawah kelas dan frekuensi kumulatifnya itu lebih dari. Selanjutnya itu yang keempat ada bar atau biasa disebut dengan grafik batang. Nah, grafik batang ini tuh biasa digunakan untuk menyajikan suatu frekuensi dari discrete data. Nah, biasanya itu ada dua bentuk nih, ada yang horizontal bar dan ventricle bar. Yang biasanya tuh dibuat tergantung sama ruang yang tersedia untuk tiap-tiap bar tersebut. Dapat kita lihat contoh dari bar grafik batang. Kalau kita lihat dari contoh gambar data penjualan buku ini, dia memakai bentuk horizontal, yang dimana penjualan bukunya itu naik pada bulan Maret yang terjual hampir 35, yang hampir 40. Yang kelima itu diagram garis. Sebenarnya diagram garis ini gak asing juga ya, karena udah pernah belajar waktu sekolah dulu di pelajaran matematika. Diagram garis ini merupakan diagram yang dipakai untuk menyajikan data yang didapat dari waktu ke waktu secara teratur dengan jarak tertentu. Seperti misalnya pada contoh gambar di bulan Juni ke Juli itu memiliki kenaikan, namun pada bulan Juli ke Agustus itu dia mengalami penurunan produk. Sehingga bulan September dan Oktober itu dia mengalami peningkatan. Nah, dengan menggunakan diagram garis ini kita bisa lebih memudahkan kita untuk melihat apakah suatu produk itu tuh memiliki peningkatan atau penurunan. Selanjutnya itu ada yang keenam, diagram lingkaran atau pie. Nah, diagram lingkaran ini itu merupakan grafik statistika yang dimana berbentuk bulat, yang dibagi menjadi beberapa irisan-irisan bertujuan untuk menggambarkan proporsi numerik, seperti contoh yang ada di gambar. Misalnya suatu kampus, mahasiswanya lebih sering menggunakan atau lebih suka menggunakan Firefox daripada
Chrome, Opera, Safari, ataupun Internet Explorer. Yang ketujuh itu ada boxplot. Boxplot ini merupakan suatu box atau kotak yang dimana berbentuk bujur sangkar. Nah, salah satu cara dalam statistik deskriptif untuk menggambarkan secara grafik dari data numeris itu melalui 5 ukuran, yaitu yang pertama nilai observasi terkecil, terus yang kedua itu ada kuartil terendah atau biasa disebut kuartil pertama atau Q1 yang memotong 25% dari data terendah. Nah, yang ketiga itu ada median atau Q2, nilai pertengahan. Yang keempat itu ada kuartil tertinggi atau kuartil tertiga yang memotong 25% dari data tertinggi. Dan yang kelima itu ada nilai observasi terbesar. Nah, yang terakhir itu ada scatter plot. Nah, scatter plot ini itu diagram scatter atau pencar atau biasa juga disebut dengan sebar, merupakan gambaran yang dapat menunjukkan hubungan antara pasangan dua macam variabel yang sering diwujudkan sebagai koefisien kolerasi. Nah, scatter plot ini itu dipergunakan untuk menyajikan sepasang pengamatan dari dua variabel untuk memperlihatkan ada atau tidak adanya hubungan antara dua variabel. Nah, tiap pasang pengamatan pada suatu individu itu disajikan sebagai sebuah data diagram. Nah, skala X dan Y pada scatter itu tidak perlu dimulai dari titik 0 karena dia bukan skala frekuensi. Jadi di sini aku mau bikin cara buat diagram batang menggunakan mikroskop Excel. Ini aku pakai mikroskop Excel yang tahun 2013. Di sini aku udah bikin nilai rata-rata dari setiap mata pelajaran. Terus habis itu aku pilih insert dan pilih diagram batang. Terus diklik nih di bagian angka-angkanya karena aku pengen ganti batas minimumnya itu jadi 60 dan maksimumnya itu jadi 100. Nanti dia bakal otomatis keganti gitu. Nah, terus aku pilih change card type ini. Tapi ini nggak tahu kenapa nggak bisa kerekam gitu. Pokoknya di situ ada pilihannya, ada diagram batang, diagram garis atau line, ada diagram lingkaran atau pie. Jadi ada pilihannya gitu. Tapi di sini aku milih diagram batang aja. Nah, jadi segitu tutorialnya. Terima kasih udah ditonton. Semoga bermanfaat ya. Oke teman-teman, setelah mendengarkan video penjelasan dari kelompok kami tadi, kami ada sedikit games nih untuk kalian. Nama gamesnya adalah Berah. Apa sih Berah itu? Berah adalah games benar atau salah. Jadi di sini kami telah siapkan 3 soal, di mana soal ini berasal dari materi yang telah kami jelaskan tadi. Nah, kalian tinggal pilih aja nih jawabannya benar atau salah sih yang tepat. Nah, untuk jawaban yang benarnya nanti akan kami berikan di akhir video ini. Oke, selamat bermain. Nah, tidak terasa akhirnya kita sampai juga di penghujung video dari penjelasan kelompok kami. Terima kasih kepada Sobat Mendadak Daring yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang kami bagikan ini bermanfaat untuk kalian dan orang banyak. Mohon maaf bila terdapat kesalahan baik itu dalam segi penulisan maupun penyajian gambar dan lain sebagainya. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disclaimer, tugas ini sudah dipermit untuk diupload di YouTube Mendadak Daring.